Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Suri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di channel YouTube Triton Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi terkait dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah menggunakan sesuatu. Nah, perlu kalian cermati dalam teks prosedur itu ada struktur teks prosedur. Bagaimana cara memahami dan mengingat struktur teks prosedur? Oke, Kak Suri bantu dengan kata kunci, ya. Tu, wa, ba, las. Ini sudah Kak Suri garis bawahi ya. Tua, ba, las. Apa saja? Yang pertama, tu. Tujuan. Jadi, apa sih tujuan dari teks prosedur? Tentu tujuan teks prosedur itu menginformasikan seseorang bagaimana cara menggunakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Kemudian ada alat dan bahan. Apa bedanya alat dan bahan? Alat ini adalah segenap peralatan yang digunakan untuk membuat sesuatu yang diinginkan. Sedangkan bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang digunakan misalkan dalam pembuatan nasi goreng. Apa alatnya? Ada penggorengan. Apa bahannya? Ada cabai, kemudian ada nasi, ada saus, kecap, dan sebagainya. Itu bedanya alat dan bahan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini perlu kalian cermati urutan yang benar. Jadi nanti ada kaitannya dengan ciri teks prosedur, yaitu menggunakan konjungsi temporal. Ya, oke. Yang terakhir itu strukturnya ada simpulan. Ya, tadi tu, wa, ba, las. Jadi struktur terakhirnya itu adalah simpulan adik-adik. Simpulan ini sama dengan penegasan ulang. Apa yang terdapat dalam simpulan? Tentunya simpulan ini terdapat di paragraf terakhir teks prosedur yang berisi tentang simpulan tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur. Oke, berkaitan dengan teks prosedur, tentu selain memiliki struktur, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri yang perlu kalian pahami. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Bagi yang masih bingung, mohon dicermati video ini karena sangat penting untuk kalian memahami ciri-ciri teks prosedur agar ketika kalian menjawab soal tidak bingung, gitu ya. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Masih ingat apa yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Jadi adik-adik, imperatif ini berkaitan dengan perintah. Misalkan dalam teks prosedur ada kata gunakanlah, potonglah bawang hingga kecil-kecil atau sebagainya. Nah, itu termasuk ke imperatif atau perintah. Selanjutnya, menggunakan kata teknis atau istilah. Jadi, kata teknis atau istilah ini berkaitan dengan apa tema yang terdapat dalam teks prosedur itu. Ya, apa yang dibahas dalam teks prosedur. Misalkan dalam istilah cangkok. Nah, cara mencangkok tanaman. Bagaimana sih caranya? Cangkok berarti itu termasuk ke kata teknis atau istilah karena digunakan hanya dalam bidang itu saja. Oke, selanjutnya yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Temporal ini berkaitan dengan waktu. Konjungsi sama dengan kata penghubung. Jadi konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu. Dalam teks prosedur, tadi kakak sampaikan ada kaitannya dengan ini adik-adik, dengan strukturnya. Jadi di langkah-langkah perlu kalian pahami konjungsi temporal. Dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Ya. Jadi, konjungsi temporal contohnya kemudian,
selanjutnya, lalu, dan sebagainya. Oke, nomor 4, ini yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Persuasif ini mengandung arti ajakan, jadi yang bersifat mengajak. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Contoh dari verba material dan verba tingkah laku sudah kakak tulis di papan. Memotong, ini contoh kata dari verba material. Menilang, kenapa bukan mentilang? Ya, itu ada kaitannya dengan pembelajaran KTSP. Pembelajaran bagaimana proses peluluhan kata yang diawali dari huruf KTSP, sehingga apabila kata dasarnya diawali dengan huruf T, kemudian dibubuhi dengan imbuhan men, jadi menilang bukan mentilang. Begitu juga dengan memotong, bukan mempotong ya. Masih ingat itu? Kalau masih ingat, bagus. Oke. Selanjutnya, mengapa memotong termasuk contoh verba material? Material ini ada kaitannya dengan tingkah laku. Jadi, yang menjadi verba material ini memotong berkaitan dengan tingkah laku karena objek ataupun subjeknya dikenai tindakan. Jadi memotong, misalkan saya dalam menulis teks prosedur menginginkan pembaca untuk melakukan langkah-langkah dengan baik dengan istilah memotong. Jadi pembacanya ikut serta, oh langkah pertama memotong, berarti dia melakukan sesuatu atau yang membaca itu dikenai tindakan. Selanjutnya menilang. Misalkan ada polisi ya yang sedang menilang pengendara yang melanggar lampu lalu lintas. Jadi menilang kaitannya dengan verba tingkah laku karena menilang itu termasuk ungkapan yang membaca ataupun yang dikenai kegiatan itu hanya berupa ungkapan, jadi dia tidak melakukan proses menilang lagi gitu. Jadi hanya polisinya yang menilang. Begitu ya? Paham? Oke. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian baca dan cermati soal-soal yang Kak Suri berikan. Perhatikan teks berikut ini. Ya, perhatikan teks prosedur berikut ini. Cara menggunakan sabun cuci deterjen bubuk. 1. Larutkan 1 sendok takar deterjen bubuk ke dalam 10 liter air. 2. Rendam cucian dalam larutan deterjen selama 30 menit. 3. Kucek cucian seperlunya dalam larutan deterjen. 4. Bilas atau kocok cucian sampai bersih. Maksud yang sesuai dengan petunjuk prosedur tersebut adalah jadi berkaitan dengan strukturnya berupa tujuan, adik-adik ya. Apa maksudnya? Oke, pilihan jawabannya. A. Cucian direndam lebih dahulu dengan air 10 liter, lalu dibilas sampai bersih. B. Cucian yang telah direndam 30 menit diberi deterjen 1 sendok, lalu dibilas. C. Deterjen yang sudah dilarutkan digunakan untuk merendam cucian selama 30 menit. D. Cucian dikucek di tempat lain dengan air bersih lalu dimasukkan ke dalam larutan deterjen. E. Bilaslah cucian dengan air rendaman lalu dikucek sampai bersih. Nah, yang mana yang paling tepat jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Karena jawabannya sudah sesuai dengan teks prosedur yang diberikan, ya, sudah jelas. Kemudian soal yang kedua. Oke, untuk soal kedua, pertama kenali si petugas. Dalam teks di atas, jadi teks prosedur di atas, termasuk kalimat apa? Ya. A. Interrogatif. B. Imperatif. C. Deklaratif. D. Persuasif. E. Saran. Jadi yang mana yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban imperatif. Karena imperatif itu merupakan
kata kerja yang mengandung perintah. Oke. Interrogatif mengandung tanya, deklaratif mengandung informasi, persuasi mengandung ajakan, dan saran mengandung imbauan atau nasihat. Oke adik-adik, sekian video dari Kak Suri. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, kakak mengucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Kakak berikan sebuah pantun. Di luar ada corona. Jangan lupa tetap belajar. Masih bingung mau belajar di mana? Solusinya di Triton Denpasar. Oke adik-adik, jika kalian menyukai video dari kami, Triton Denpasar, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Apabila adik-adik memiliki pertanyaan, boleh diketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa!